Fifth Unsung, yang berarti hidup bersama, bukanlah sekedar kumpulan preman jalanan biasa, melainkan sebuah koalisi taktis yang menyatukan faksi-faksi besar yang dulunya saling berperang di Haiti. Dipimpin oleh mantan polisi Jimmy Barbecue Kerizier, organisasi ini bertransformasi menjadi kekuatan paramiliter yang berhasil melumpuhkan total otoritas negara hingga memicu jatuhnya pemerintahan. Hingga tahun 2026 ini, mereka secara de facto menguasai hampir seluruh wilayah ibu kota Port-au-Prince, mengendalikan infrastruktur vital seperti pelabuhan dan bandara, serta memiliki persenjataan berat yang membuat mereka mampu memukul mundur pasukan keamanan resmi dalam berbagai konfrontasi terbuka. Bahaya utama dari Fifth Ansam terletak pada kemampuannya menciptakan negara di dalam negara yang memicu krisis kemanusiaan ekstrim bagi jutaan warga. Mereka tidak hanya mengandalkan kekerasan fisik, tetapi juga menggunakan kontrol atas pasokan makanan, air, dan bahan bakar sebagai senjata politik untuk menekan masyarakat serta menantang intervensi keamanan internasional. Dengan retorika revolusi yang sering digaungkan oleh Barbecue, geng ini sangat sulit diberantas karena mereka telah menyusup ke dalam struktur sosial ekonomi masyarakat bawah, menjadikan masyarakat sipil sebagai tameng hidup, sekaligus sandera dalam ambisi mereka untuk meraih pengakuan politik absolut di panggung dunia. Primeiro Comando da Capital atau PCC bukan sekedar geng kriminal biasa. Mereka adalah kriminal Inc. atau korporasi kejahatan paling terorganisir di Amerika Selatan. Lahir di dalam sel penjara Taubate, Sao Paulo pada tahun 1993 sebagai bentuk solidaritas terhadap kondisi penjara yang brutal. PCC berevolusi menjadi sindikat dengan struktur hierarki yang sangat rapi. Mereka memiliki statuta atau kode etik tertulis yang harus dipatuhi, serta sistem iuran bulanan bagi anggotanya yang digunakan untuk membiayai pengacara, membantu keluarga anggota yang dipenjara, hingga membeli persenjataan. Uniknya, PCC beroperasi seperti perusahaan multinasional yang memiliki divisi logistik, hukum, hingga departemen keuangan yang memungkinkan organisasi ini tetap berfungsi secara efektif meskipun para pemimpin puncaknya mendekap di penjara keamanan maksimum. Di tahun 2026, jangkauan PCC telah melampaui perbatasan berhasil mengendalikan rute-rute strategis pengiriman obat-obatan dari produsen utama di pegunungan Andes menuju pelabuhan-pelabuhan besar untuk diekspor ke Eropa dan Afrika yang sangat menguntungkan. Mereka adalah penguasa jalur air Amazon yang memiliki pengaruh dominan di negara-negara tetangga seperti Paraguay dan Bolivia, menjadikannya pemain kunci dalam rantai pasokan narkoba global. Kekuatan mereka tidak hanya terletak pada kekerasan senjata, tetapi juga pada infiltrasi mendalam ke dalam institusi publik, partai politik, dan ekonomi legal melalui skema pencucian uang yang sangat masif. Hal ini membuat PCC sering dianggap sebagai kekuatan paralel yang mampu mendikte stabilitas keamanan dan politik di kawasan Amerika Selatan secara keseluruhan. Ndrangheta dari Calabria, Italia, organisasi kriminal paling kedap dan sulit ditembus di dunia karena struktur uniknya yang berbasis pada ikatan darah murni. Berbeda dengan mafia Sisilia atau Cosa Nostra yang memiliki hierarki piramida konvensional, Ndrangheta terdiri dari klan-klan keluarga yang disebut Ndrine karena setiap anggotanya terikat oleh hubungan kekeluargaan yang sangat erat. Kasus pengkhianatan atau munculnya informan polisi atau pentiti sangat jarang terjadi. Mengkhianati organisasi berarti mengkhianati ayah, saudara, atau sepupu sendiri. Hingga tahun 2026, mereka tetap menjadi hantu yang bekerja dalam kesunyian, lebih memilih diplomasi dan infiltrasi daripada perang terbuka di jalanan, yang justru membuat mereka jauh lebih berbahaya karena sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Secara finansial, Ndrangheta adalah raksasa ekonomi yang menguasai sekitar 80% distribusi kokain di seluruh Eropa melalui aliansi strategis dengan kartel-kartel Amerika Selatan. Kekayaan mereka diperkirakan mencapai puluhan miliar euro per tahun, yang kemudian dicuci melalui ribuan bisnis legal mulai dari sektor konstruksi, real estate, hingga investasi energi terbarukan di berbagai negara seperti Jerman,
Kanada, dan Australia. Mereka tidak sekedar menjual barang terlarang, tetapi telah menyusup ke dalam sendi-sendi ekonomi global secara sistemik. Kekuatan sejati mereka terletak pada kemampuan untuk menghilang di balik profil bisnis yang bersih, menjadikannya organisasi yang bukan hanya mengancam keamanan secara fisik, tetapi juga stabilitas sistem keuangan dunia. Manifestasi dari kekerasan jalanan yang murni, lahir dari trauma perang saudara El Salvador, dan tumbuh di pinggiran Los Angeles pada tahun 1980-an. Berbeda dengan organisasi kriminal kerah putih yang mencari keuntungan finansial secara tenang, MS-13 membangun kekuasaannya melalui teror psikologis dan brutalitas fisik yang sengaja dipamerkan. Dengan moto Mata Viola Controla, atau bunuh, perkosa, kendalikan, mereka menggunakan parang sebagai senjata ikonik untuk meninggalkan pesan ketakutan yang mendalam pada lawan maupun warga sipil. Inisiasi mereka yang mengharuskan calon anggota dipukul selama 13 detik bukan sekedar ritual, melainkan cara untuk mematahkan kemanusiaan seseorang dan menggantinya dengan loyalitas buta kepada faksi. Memasuki tahun 2026, meskipun pemerintahan El Salvador telah meluncurkan operasi penangkapan massal yang melumpuhkan ribuan anggotanya, MS-13 tetap menjadi ancaman global yang sangat persisten karena strukturnya yang sangat desentralisasi. Mereka beroperasi dalam sel-sel kecil yang semi-otonom di seluruh Amerika Tengah, Meksiko, hingga Amerika Serikat, sehingga hampir mustahil untuk menghancurkan organisasi ini hanya dengan menangkap satu pemimpin puncaknya. Kekuatan mereka terletak pada kemampuan infiltrasi ke komunitas yang rentan, di mana mereka menjalankan bisnis pemerasan, perdagangan manusia, dan jasa tentara sewaan untuk kartel-kartel besar. Adaptivitas inilah yang membuat MS-13 tetap menjadi salah satu organisasi kriminal paling sulit diberantas, karena mereka bukanlah sekedar geng, melainkan fenomena sosial kriminal yang berakar pada kemiskinan dan eksklusi sosial. CGNG telah mengukuhkan dirinya sebagai organisasi kriminal paling agresif dan bersenjata lengkap di Meksiko, bahkan di dunia. Muncul sebagai pecahan dari kartel Sinalao, CGNG di bawah pimpinan El Mencho mengadopsi taktik paramiliter yang sangat brutal untuk merebut wilayah. Mereka dikenal memiliki pasukan khusus yang dilengkapi dengan seragam kamuflase, rompi anti peluru tingkat tinggi, serta kendaraan lapis baja rakitan yang disebut monstruos. Kekuatan mereka tidak hanya sekedar jumlah anggota, tetapi juga keberanian mereka untuk melakukan konfrontasi langsung dengan militer Meksiko, termasuk serangan bersejarah menggunakan peluncur roket atau RPG untuk menjatuhkan helikopter tentara, yang menunjukkan bahwa mereka beroperasi lebih seperti tentara pemberontak daripada geng kriminal biasa. Di tahun 2026, dominasi CGNG semakin mematikan karena kontrol mereka yang masif atas jalur perdagangan narkoba sintetis, terutama fentanyl dan methamphetamine, yang memiliki margin keuntungan jauh lebih tinggi daripada kokain tradisional. Mereka memanfaatkan teknologi modern seperti drone pengintai dan drone pengebom untuk menyerang posisi musuh maupun aparat keamanan dari udara, menciptakan pola peperangan asimetris yang sulit ditangani oleh penegak hukum konvensional. Melalui sistem waralaba kriminal, CGNG telah menyebarkan sel-selnya hingga Asia dan Eropa, menjadikannya ancaman keamanan global yang sangat dinamis. Meskipun tekanan dari operasi internasional telah meningkat, struktur organisasi mereka yang terdesentralisasi membuat CGNG tetap menjadi pemain paling dominan dan berbahaya di belahan bumi barat saat ini.